anak-anak semua, selamat datang di channel YouTube Bu Sherly. Silakan kalian simak video pembelajaran dari Ibu dengan baik dan sampai selesai ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Sherly hari ini. Kita akan belajar IPA. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, tema 5 membahas tentang magnet. Untuk materi tema 5 ini, Ibu bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah magnet, kemudian medan magnet, arah gaya magnet, dan lain-lain. Ibu minta kalian simak video penjelasan dari Ibu sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan belajar sejarah magnet. Magnet pertama kali ditemukan di daerah yang bernama Magnesia di negara Yunani. Orang Yunani menemukan sebuah batu yang dapat menarik benda-benda logam. Mereka menamai batu tersebut dengan nama Magnetis Litos. Nah, dari nama daerah Magnesia inilah kata magnet kita pakai sekarang. Ini contoh magnet alami. Jadi sebuah batu yang dapat menarik benda-benda logam anak-anak. Nah, magnet alam ini sejak dulu digunakan oleh bangsa Cina sebagai penunjuk arah untuk berlayar, ya. Dia bisa menentukan arah utara dan selatan bumi. Nanti gimana caranya akan Ibu jelaskan di akhir video. Simak baik-baik. Kemudian kita akan belajar tentang medan magnet. Apa sih medan magnet itu? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, medan magnet terbesar itu berada di kedua ujung kutub-kutub magnet anak-anak ya. Ini perhatikan gambarnya. Nah, jadi ini ada sebuah magnet U. Nah, medan magnet terbesar berada di ujung-ujungnya atau di kutub-kutubnya. Dapat kita lihat bahwa pasir besi terbanyak melekat pada ujung-ujung tersebut ya. Jadi daerah paling kuatnya di sini. Kemudian kita akan belajar tentang arah gaya magnet. Nah, arah gaya magnet ini dari kutub utara ke kutub selatannya. Dia tidak akan bergerak terbalik anak-anak, selalu dari kutub utara ke kutub selatan. Seperti ini arahnya. Ya, dari utara, ini Inggris ya, north to south ya, utara ke selatan. Nah, seperti inilah arah gaya magnet. Nah, arah gaya magnet inilah nanti yang akan membuat dia memiliki sifat magnet, yaitu tolak-menolak dan tarik-menarik ya. Kita akan belajar di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat-sifat magnet. Ada banyak ya sifat-sifat magnet akan kita pelajari. Yang pertama adalah magnet memiliki gaya tarik. Nah, benda bisa dikatakan sebuah magnet apabila benda tersebut memiliki kemampuan menarik benda-benda lain di sekitarnya. Seperti ini. Jadi tidak semua benda disebut magnet ya. Sebut magnet apabila dia bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Nanti benda apa saja yang bisa ditarik magnet akan kita bahas di part kedua, video kedua. Nah, sifat kedua, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan ya. Nih, Ibu mempunyai satu batang magnet. Ada kutub utaranya dan kutub selatannya. Uniknya, apabila Ibu membelah magnet ini menjadi dua, maka magnet tadi akan mempunyai kutub utara, selatan, utara, selatan. Kalau Ibu potong menjadi 3, maka 3 potongan tadi akan menjadi magnet yang baru anak-anak dengan kutub utara, selatan, utara, selatan, utara, selatan ya. Jadi dia selalu mempunyai 2 kutub. Nah, ini gambar ketika dia diberi pasir besi ya. Yang ketiga, apabila kutub magnet yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka kedua kutub magnet akan saling tolak-menolak. Senama di sini maksudnya utara dengan utara atau selatan dengan selatan ya. Nah, seperti ini. Dia akan menolak anak-anak, dia nggak akan mau menempel ya. Nih, makin menjauh. Tidak akan bisa menempel ya. Yang keempat, apabila kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama didekatkan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Misalnya utara dengan selatan ya. Nah, seperti ini.
dia akan langsung tarik menarik, akan menempel ya, langsung begitu dekatkan langsung cet gini ya. Nah, karena apa bisa terjadi tarik menarik dan tolak menolak? Ini adalah ada hubungannya dengan arah gaya magnet tadi. Nah, kalau dia berbeda, maka tadi arahnya klop anak-anak, utara ke selatan. Jadi panahnya ke sini ya, maka akan tarik menarik nih, langsung dia akan menempel. Sedangkan kalau dia kutubnya sama, utara dengan utara, tadi kan arahnya utara mau ke selatan, utaranya mau ke selatan, jadi nggak akan bertemu. Jadi setiap mau begini dia akan saling tolak menolak ya, karena memang arah gayanya tidak sama. Dia mau ke selatan, dia mau ke selatan, jadi begitu dekatkan dia tidak akan saling tarik menarik, dia akan saling menahan. Yang kelima, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Nah, menembus bendanya ini juga tergantung dari kekuatan gaya magnetnya anak-anak ya. Misalnya kalau magnetnya kuat berarti nanti ketebalan bendanya bisa semakin tebal. Tapi kalau dia lemah maka bendanya kalau tebal dia nggak akan bisa menembus. Nah seperti ini. Jadi misalnya ada lapisan kaca atau kertas atau karton, kita beri paku di atas dan magnet di bawah, maka kalau kita gerak-gerakkan tadi pakunya akan ikut bergerak dengan magnet yang kita gerak-gerakkan tadi ya. Ini bukti bahwa gaya magnet tadi dapat menembus benda tertentu. Ini percobaan magnet yang disekat dengan buah apel ya. Ternyata walaupun dibatasi dengan buah apel, dia masih bisa saling tarik menarik ya. Jadi gaya tarik tadi bisa menembus apel tadi. Yang keenam, sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu seperti jatuh, terbakar, atau disetrum. Kenapa bisa hilang? Karena kalau dia sering jatuh, terbakar, itu nanti arah gaya magnetnya menjadi kacau anak-anak. Jadi dia tidak lagi memiliki gaya tarik tadi, gaya medan magnet tadi ya. Ini penyebab hilangnya sifat kemagnetan, dipukul-pukul atau dibanting dengan kuat berkali-kali ya, dibakar, dipanaskan, dan disetrum. Kemudian kita akan belajar tentang manfaat magnet. Banyak sekali manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Yang pertama adalah kita gunakan dalam kompas. Kompas kita gunakan untuk menunjukkan arah utara dan selatan bumi ya. Yang kedua, biasanya magnet ditempatkan di alat-alat pertukangan seperti ujung obeng supaya memudahkan ketika memasang baut yang kecil-kecil anak-anak. Jadi dia lengket dengan baut obengnya. Kemudian untuk penghias kulkas dan di pintu kulkas pun itu bisa tertutup rapat karena pintu kulkas kita juga ada magnetnya. Yang keempat, pada speaker pengeras suara, dia juga menggunakan magnet. Gaya magnet ini nanti digunakan untuk memperbesar suara kita ya. Kemudian pada papan permainan seperti papan catur ini, supaya bidaknya nggak berhambur juga bisa digunakan magnet ya, untuk melekatkan bidak tadi pada papan permainan tersebut. Kemudian magnet pada dinamo sepeda. Nah, kalau pada dinamo sepeda, magnet di sini berfungsi sebagai penghasil energi listrik yang nanti digunakan untuk menyalakan lampu sepeda ya, di tema kemarin. Nah, yang ini adalah alat MRI, Magnetic Resonance Imaging. Ini digunakan pada bidang kesehatan untuk mendapatkan gambaran organ dalam tubuh anak-anak. Jadi menggunakan medan magnet, nanti pencitraannya akan sangat jelas. Nah, yang terakhir adalah magnet digunakan untuk memindahkan besi-besi bekas ataupun mobil-mobil bekas ya, mempermudah pekerjaan kita. Nah, ini magnet yang digunakan adalah elektromagnet anak-anak, jadi dialiri listrik ya. Jadi kalau udah nggak dipakai ya di stop nanti listriknya, jadi dia nggak menarik magnet lagi. Nah, tadi yang Ibu sampaikan di awal tentang kompas ya. Kenapa sih kompas itu bisa menunjukkan arah dan utara selatan bumi? Ada apa ya? Nah, sebelum kalian mengetahui alasannya, Ibu jelaskan dulu bahwa ternyata bumi kita ini merupakan magnet juga anak-anak.
Nah, tapi nanti ada perbedaan istilah antara utara bumi secara geografi dengan medan magnet utara bumi ya. Nah, ini jangan salah, karena ini nanti bingung. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang arah utara dan selatan secara geografis dulu. Utara bumi itu adalah kutub utara yang sering kita sebut dengan Samudra Atrik ya, di atas. Kanada di atas itu kutub utara bumi. Sedangkan kutub selatan buminya itu adalah Antartika yang di bagian bawah sini. Secara geografi dulu ya, kutub utara, kutub selatan. Nah, sekarang kita lanjut ke medan magnet bumi. Nah, ternyata bumi kita ini adalah sebuah magnet yang sangat besar anak-anak, yang kutub selatannya berada di kutub utara bumi. Jadi jangan bingung ya, kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara bumi, Samudra Arktik tadi, jadi berlawanan. Nah, kutub utara magnet buminya berada di Antartika, di arah selatannya bumi secara geografis. Jadi terbalik ya. Oleh karena itu, kalau kita pakai kompas, nanti kompas kita ini magnetnya akan tarik-menarik dengan kutub utara bumi. Nih, selatannya kompas tarik-menarik dengan utaranya magnet bumi. Jadi selatannya kompas menunjukkan selatannya bumi, menunjukkan arah ke Antartika, ke kutub selatan. Sedangkan utaranya kompas akan tarik-menarik dengan kutub selatan magnet bumi, sehingga dia menunjukkan arah utara bumi, kutub utara atau ke arah Samudra Arktik. Nah, itulah alasannya kenapa jarum kompas utaranya mengarah ke utara bumi, sedangkan selatannya mengarah ke selatan bumi ya anak-anak ya. Nah, ini dia dipakai oleh pelayar zaman dulu untuk mengelilingi bumi, mengelilingi dunia dengan menggunakan kompas. Karena zaman dulu belum ada GPS, belum ada alat-alat yang canggih, jadi dia hanya menggunakan kompas ini sebagai penunjuk arah mata angin ya. Nah, sekian dulu video part pertama Ibu. Nanti part keduanya kita akan membahas tentang bahan-bahan yang dapat ditarik magnet, kemudian cara membuat magnet ya. Sampai jumpa dalam video Ibu selanjutnya.